teman setia atau keluarga terdekat. Kali ini saya akan membahas seluruh isi dari buku Pulang. Di bab 1 si babi hutan, di sini Bujang bilang, "Aku tidak takut." Jika setiap manusia memiliki 5 emosi, yaitu bahagia, sedih, takut, jijik, atau marah. Bujang bilang, Bujang hanya memiliki 4 emosi, yaitu bahagia, sedih, jijik, dan marah. Tidak memiliki rasa takut. Itu kata-kata Bujang yang ada di bab 1. Janji kepada Mama. Kalau bisa dibilang janji kepada Mama ini, Bujang bilang kepada Bujang bahwa kamu boleh ke keluarga Shadow Economy dengan syarat tidak makan makanan haram atau semua yang haram. Kalau ada orang yang bertanya mengapa tidak sekalian dilarang untuk membunuh, karena Bujang memiliki darah seorang jagal dan pasti Bujang akan melanggar yang ketiga itu, yaitu jangan membunuh. Bujang pasti tidak bisa menahan tangannya untuk melukai seseorang. Bab 3 Shadow Economy. Di bab 3 ini Bujang bertemu dengan seseorang, lalu Bujang berbicara dengan orang itu tentang Shadow Economy. Itu ada di bab 3. Bab 5 Penunggang kuda suku Bedouin. Ini adalah teman Bujang yang bernama Bashir. Jika kalian ingin tahu, Bashir adalah pengkhianat Tauke. Alasan di buku Pulang ini dibahas tentang masa lalu Bashir di bagian pengkhianatan bagian 2. Itu dibahas mengapa Bashir berkhianat kepada Tauke. Nah, ini adalah bab kedua. Saya sudah membahas bab 1 sampai bab 4. Bab 5 Amok. Keinginan Tauke itu ingin Bujang agar tidak hanya kuat tapi juga pintar. Nah, di bab 5 ini Bujang memaksa Tauke agar Bujang ingin menjadi tukang pukul. Tapi Tauke bilang kepada Bujang, jika kamu berhasil diamok selama 20 menit, maka Bujang boleh menjadi tukang pukul. Namun Bujang hanya bertahan 19 menit. Nah, di bab 5 ini Bujang berhasil dikalahkan oleh Bashir, dan Bujang kalahnya dalam waktu 19 menit. Kurang kalau 1 menit lagi Bujang bisa bertahan, maka Tauke menyerah untuk menyekolahkan Bujang. Peraturan amok ini sederhana. Jika orang yang jatuh, maka sudah selesai. Nah, jadi kalau tukang pukul yang menyerang Bujang ini jatuh, maka tukang pukul itu tidak boleh menyerang Bujang. Tapi kalau Bujang yang jatuh, selesai. Patung naga emas. Saya akan beritahu rekan-rekan Bujang. Bujang ini memiliki 3 rekan, yaitu White. Dia berasal dari Amerika dan mantan marinir. White itu diselamatkan oleh Bujang dari penyiksaan saat di Baghdad. Yang kedua ini adalah Yuki dan Kiko, si kembar.
si kembar ini latarnya adalah Jepang. Si kembar ini adalah ninja modern. Di keluarga Shadow Economy itu pertarungannya ada yang jarak dekat dan ada yang jarak jauh. Jadi tidak heran ada salah satu keluarga Shadow Economy masih menggunakan senjata tradisional, dan ada satu keluarga Shadow Economy yang menjual senjata, jadi senjatanya modern. Bujang hanya menyuruh si kembar untuk mencuri patung naga. Menyuruh orang untuk mencuri patung naga emas itu gak gratis, jadi dibayar 5 emas untuk 1 orang, 10 emas untuk 2 orang. Saya gak bisa bayangin sih itu. Jadi jelas di patung naga emas ini hanya membahas si kembar atau Yuki dan Kiko, tidak membahas White. Bab 7, pencuri yang pengecut. Ini adalah keluarga Shadow Economy yang sangat berhubungan dengan keluarga Tom. Berhubungannya bukan aliansi, melainkan ini tidak juga disebut musuh. Tapi keluarga ini telah mengganggu keluarga Tom berkali-kali. Dan patung naga emas itu jelas bukan untuk dijual, melainkan diberikan kepada kepala keluarga Shadow Economy atau orang yang menguasai Shadow Economy. Itu ada di Hong Kong, keluarga Dragon. Harusnya saya sudah membahas di buku pergi. Pencuri yang pengecut ini adalah keluarga Lin dari Macau. Tim terbaik. Di sini Bujang meminta bantuan dari White dan si kembar. Di bagian scene pencuri yang pengecut ini, keluarga Lin mencuri alat yang tentang medis yang bisa meneliti benda terkecil di dalam tubuh kita, tubuh manusia. Nah, karena itu Bujang meminta bantuan rekan-rekannya untuk membunuh kepala keluarga Lin, yaitu Lin sendiri. Ini tentang action, jadi jelas kalau ada kata pembunuhan, pembunuh bayaran, perang, konflik, dan pengkhianatan. Ini cocok untuk orang penggemar action. Ini bab 9 adalah penyerbuan kasino. Markas keluarga Lin ini berada di kasino di Macau. Keluarga Lin mengumpulkan uang dengan cara berjudi, karena di Macau itu salah satu surga judi setelah di Las Vegas. Di sini Bujang dan rekan-rekannya berhasil membunuh Lin, dan juga Bujang berhasil kabur. Bab 10, pindah ke ibu kota. Di sini harusnya balik sih, karena keluarga Tong itu mulai berjaya saat sudah pindah ke ibu kota. Berjaya yang maksud saya tuh lumayan bisa menggantikan posisi keluarga Dragon. Jadi itu hampir yang kedua setelah keluarga Dragon lah saat sudah pindah ke ibu kota. Dan banyak kemungkinan ini sebelum penyerbuan kasino. Latihan menembak. Bab 11. Jika kalian ingin tahu siapa saja guru Bujang, mana mungkin Bujang latihan sendiri. Guru Bujang itu ada 3. Pertama, guru meninju, yaitu Kopong. Yang kedua, guru samurai, yaitu Bushi. Dan yang ketiga adalah Salonga dari Tondo.
Di sini juga dibahas Salonga dari Tondo. Karena sampai buku pergi itu hanya Salonga yang masih hidup, sedangkan dua gurunya sudah pergi untuk selama-lamanya. Lalu bab 12, Mama pergi. Di bagian bab Mama pergi ini, Bujang saat ini memang sudah tidak memiliki rasa takut. Namun Bujang masih memiliki emosi sedih. Ini adalah part ketiga. Tunggu saja part keempat. Part sebelumnya kita sudah membahas bab 12. Oke, sekarang kita dari bab 13, yaitu Salonga dari Tondo. Ini adalah flashback. Ya, kalau dari judulnya kalian harusnya sudah tahu apa isinya. Tapi jangan salah, isinya bukan Salonga, kehidupan Salonga masa kecil. Bukan itu. Nah, jadi isi dari Salonga dari Tondo ini adalah Salonga itu adalah mantan pembunuh bayaran. Nah, karena dia dihianati oleh stafnya, maka Salonga lebih suka menjadi guru berpistol. Nah, di sana itu ada dua tempat. Tempat pertama itu untuk orang-orang kaya. Jadi tuh orang-orang kaya yang mau les menembak itu di tempat sana. Nah, itu diajari oleh murid senior Salonga. Jadi Salonga mempunyai murid senior. Nah, murid seniornya itu mengajari orang-orang yang membayar di les itu. Dan Salonga juga mengambil anak-anak jalanan untuk dijadikan murid Salonga. Itulah isi dari bab 13. Bab 14, belajar hingga negeri seberang. Di sini Bujang masih terpukul karena ditinggal oleh ibunya. Jadi di part pertama ini saya sudah menceritakan bahwa Bujang tidak suka sekolah. Jadi surat untuk pergi ke negara yang tempat sekolah Bujang ini, suratnya dirobek-robek. Jika Bujang tidak kehilangan ibunya, maka Tauke akan menghukum Bujang dengan sangat keras. Namun Tauke melihat kondisi Bujang, maka Tauke memberikan Bujang hadiah. Tapi ada syaratnya. Jadi Bujang latihan berpedang dengan Guru Bushi. Saat itu Guru Bushi belum meninggal. Setelah itu, jika Bujang sudah merasa senang, maka Bujang harus pergi ke universitas di luar negeri. Dan ini universitasnya ini universitas terbaik di dunia, gak main-main. Oke. Surat dari Bapak. 3 tahun Bujang sudah senang dari kepergian ibunya. Dan Bujang kehilangan ayahnya. Udah, gak bisa bayangin. Sudah terhibur dari kepergian ibunya, setelah itu kehilangan ayahnya. Jadi sedih, senang, sedih. Jadi di sini ya banyak gitu yang sad. Karena itu di genre buku ini sebenarnya ini action sih, cuman ada beberapa sad dia. Cuman kata banyak orang ini genre di buku ini adalah action. Sedangkan di buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu itulah yang sad, bukan action. Pengkhianatan bagian 1. Kopong, guru bertinju Bujang, bilang kepada Bujang, orang-orang terdekat pun bisa saja dia berkhianat. Sudah banyak part dari awal part buku pulang sampai
buku pergi itu saya bilang Bashir adalah pengkhianat, Bashir adalah pengkhianat, Bashir adalah pengkhianat, ulangi itu saja terus. Yap, memang benar. Jadi awalnya begini, ada rekan Bujang. Nah, dia itu mengurus bisnis keluarga Tong. Karena di kantornya ada banyak orang asing, dia menjadi ketakutan. Dia meminta Bashir dan Bujang untuk menemuinya agar dia bisa merasa sedikit tenang. Nah, Bujang meminta saran ke orang itu, rekan bisnisnya, agar dia ikut ke markas keluarga Tong. Saat dia pergi ke markas keluarga Tong, dia dikejutkan oleh Bashir dan Brigade Tong. Sebenarnya rencana Bashir itu seperti ini. Dia membuat para tukang pukul untuk pergi, dan juga dia membuat Bujang dan rekannya untuk kembali ke markas keluarga Tong. Jadi di dalam markas keluarga Tong itu ada Tauke, rekan bisnis, dan Bujang. Sebenarnya pengganti kepala tukang pukul keluarga Tong. Di buku ini diceritakan tukang pukul yang paling pertama diceritakan itu adalah bapaknya Bujang, yaitu Samad. Kedua, Opong, guru bertinju Bujang. Dan ketiga adalah Bashir. Jadi Bashir tuh melatih para tukang pukul agar bisa menjadi Brigade Tong. Nah, Brigade Tong ini kan setia kepada Bashir. Jadi mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh Bashir, termasuk menghancurkan markas mereka sendiri. Utang $40 juta. Ini flashback. Saat ini Tauke belum sakit, tapi di pengkhianatan bagian 1 ini Tauke sudah sakit. Jadi anak keluarga Dragon di Hong Kong, dia meminjam uang $40 juta. Nah, jadi karena anak keluarga Dragon ini tidak mengembalikan uang dari keluarga Tong, karena anak keluarga Dragon tidak mengembalikan uangnya, jadi keluarga Tong mengirimkan orang, tapi orang itu disiksa di sana. Jadi mereka berdebat, dan keluarga Tong itu memang benar. Jadi kayak di pengadilan keluarga Shadow Economy. Tuh, pengkhianatan bagian 2. Di sini Bujang berhasil di KO oleh Bashir, dan di sini juga lah Tauke meninggal. Tapi untung Bujang dan rekannya berhasil pergi dari tempat itu. Tuanku Imam. Disinilah Bujang bertemu dengan Tuanku Imam. Ya, tidak perlu dijelaskan di sini karena tidak ada yang spesial di sini. Suara azan. Bujang saat mendengar suara azan, maka kesedihannya akan kembali. Begitu saja. Memeluk erat. Ya, di sini Bujang berhasil menghilangkan kabut di dalam dirinya. Jadi Tuanku Imam mengajak Bujang pergi ke Manara untuk melihat sunrise. Dan disitulah Bujang akhirnya berhasil menghilangkan kabut di dalam dirinya. Kesetiaan yang memanggil. Di sini Bujang memanggil rekan-rekannya, itu si kembar dan mantan marinir. Itu si kembar itu ikut dengan Bujang. Beberapa tukang pukul itu berhasil kabur karena Bashir ini meminta bantuan dari keluarga Lin. Bashir dendam kepada Tauke, sedangkan keluarga Lin dendam kepada Bujang. Jadi mereka berdua bersatu. Nah, Tai 25. Di sini pertarungan Bujang dengan Bashir, samurai sejati. Nah, disinilah Bujang berhasil menjadi lebih kuat. Epilog. Pulang. Di epilog ini, di sini Bujang pergi ke pusara ibunya, dan dia bilang, "Ibu, aku sudah pulang. Bukan hanya pulang ke kuburan mama, tapi juga pulang kepada Allah alias tobat." Kalau pergi itu, pergi artinya meninggal.
Sekian info dari saya. Maaf kalau kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.